Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis di pertemuan yang ketiga. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas materi ya mengenai di pertemuan ketiga ini kita membahas materi mengenai bisnis dan etika. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali mengenai bisnis dan etika. Bisnis dan etika di dalam etika dan hukum bisnis ini. Etika dan hukum bisnis merupakan satu kesatuan yang tidak dipisah, yang tidak bisa dipisah-pisahkan karena ini menyangkut dari keberlangsungan dari bisnis itu sendiri. Bisnis adalah bisnis. Bisnis jangan dicampur adukan dengan etika. Demikianlah beberapa ungkapan yang sering kita dengar menggambarkan antara bisnis dan etika sebagai dua hal yang terpisah satu sama lain, ungkapan atau mitos. Ini menggambarkan dengan jelas anggapan atau keyakinan orang mengenai bisnis, sejauh mana mereka menerima mitos itu seperti itu tentang dirinya, kegiatannya, dan lingkungan kerjanya. Yang mau digambarkan di sini adalah bahwa kerja atau bisnis adalah berbisnis dan bukan beretika. Atau secara lebih tepat, mitos bisnis amoral mengungkapkan suatu keyakinan bahwa antara bisnis dan moralitas atau etika tidak ada hubungan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat salah sekali. Dalam persoalan ini sudah banyak pandangan dan perdebatan mengenai etika dalam berbisnis. Jawabannya, jika bisnis tidak memiliki etika, lalu apa gunanya merumuskan prinsip moral yang dapat digunakan dalam dunia bisnis? Paling tidak bisnis tuntutan, melainkan untuk keberlangsungan hidup bisnis dalam jangka panjang. Pemberitaan, surat membaca, dan berbagai aksi protes yang terjadi di mana-mana untuk mengecam berbagai pelanggaran dalam kegiatan bisnis atau mengecam kegiatan bisnis yang tidak baik menunjukkan bahwa masih banyak orang dan kelompok masyarakat menghendaki agar bisnis dijalankan secara baik dan tetap mengindahkan norma-norma. Itu adalah mengenai bisnis. Mitos bisnis amoral. Istilah moral yaitu adalah suatu tindakan yang tidak punya keterkaitan dengan moralitas, bersifat netral. Artinya tindakan ini tidak bisa dinilai dengan menggunakan tolak ukur moralitas. Dengan kata lain, amoral tidak bisa dinilai salah satu benar secara moral. Mengungkapkan suatu keyakinan bahwa antar bisnis dan moralitas atau etika tidak ada hubungan sama sekali, ini adalah sesuatu yang salah. Argumen yang mendukung mitos bisnis amoral, bisnis sama dengan judi, sebuah bentuk persaingan dan permainan yang mengutamakan kepentingan pribadi dan mengupayakan segala macam cara untuk mencapai kemenangan. Aturan yang dipakai dalam bisnis berbeda dengan aturan dalam kehidupan sosial. Orang berbisnis mematuhi aturan. Ini adalah mitos-mitos yang salah di dalam bisnis. Argumen yang membentuk mitos dalam moral. Bisnis erat kaitannya dengan, menurut mitos, kegiatan bisnis baik mungkin untuk mendapatkan keuntungan atau profit, menjadi pusat perhatian bagaimana memproduksi, mengedarkan, menjual, dan membeli barang dengan memperoleh profit, keuntungan. Untuk menunjukkan bisnis amoral tersebut, bisnis diibaratkan sebagai permainan judi yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang, untuk memperoleh keuntungan atau profit. Untuk membuktikan bisnis dengan etika tidak ada hubungannya, dapat dikemukakan bahwa
Bisnis seperti aljudi atau permainan pada umumnya mengutamakan persaingan kepentingan pribadi. Dalam bentuk persaingan dilakukan bermacam cara untuk bisa menang dan cenderung menghalalkan segala cara. Ini adalah suatu pandangan yang salah. Yang utama dalam bisnis bagaimana menangkan persaingan yang ketat dan bagaimana untung besar. Dengan demikian nilai-nilai dan norma-norma etika akan mudah diabaikan. Aturan yang dipakai dalam permainan penuh persaingan itu berbeda dari aturan yang ada dan dikenal dalam kehidupan sosial umumnya. Seorang pebisnis yang masih mau memperhatikan aturan moral akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tengah persaingan yang ketat. Bisnis dan perjudian dalam permainan judi ada aturan mainnya, ada kiat-kiat bisnis dan sendiri praktek permainan tersebut dan digunakan secara moral yang perlu diperhatikan pebisnis memperhatikan sesuatu yang salah. Etika dalam bisnis benar dan memang tidak benar bertentangan dengan pebisnis lain yang bervisi ke depan dan jangka panjang. Ya, misalnya IBM, 3M, Johnson Johnson yang memegang teguh komitmen moral. Argumennya adalah dalam bisnis orang dituntut berani bertaruh, mengambil resiko, berspekulasi, berani mengambil langkah-langkah strategis tertentu agar berhasil. Etika dalam bisnis benarkan diperlukan, yang dipertaruhkan dalam bisnis uang dan barang material tidak cukup itu. Tetapi dipertaruhkan dirinya, nama baiknya, keluarga hidupnya, karyawan dan keluarganya, dan nasib umat manusia. Dimensi yang dipertaruhkan lebih luas dan dalam yang mempunyai bobot serta nilai yang hakiki. Tidak semuanya benar. Bisnis sebagai permainan mempunyai aturan main sendiri yang berbeda sama sekali dari aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis dilakukan oleh manusia dengan manusia yang berarti norma atau nilai-nilai yang baik terbawa dalam kehidupan bisnis. Harus dibedakan antara legalitas dan moralitas di dalam bisnis. Suatu praktek atau kegiatan mungkin dibenarkan secara legalitas, contoh praktek-praktek monopoli. Etika harus dibedakan dengan ilmu empiris. Dalam ilmu empiris, suatu gejala fakta yang berulang terus dan terjadi di mana-mana menjadi alasan yang sah, menjadi kebiasaan berlaku universal. Dalam etika tidak demikian. Sogok, suap, KKN, monopoli, praktek yang berulang kali tidak dapat berlaku secara universal. Kritik pedas, pemberitaan semuanya saja, surat pembaca yang komplain, aksi protes yang mengecam, berbagai pelanggaran dalam kegiatan bisnis, dan lain-lain, mengindikasikan masih banyak orang dan kelompok masyarakat yang menghendaki dalam bisnis dijalankan secara baik dan tetap mengindahkan norma moral, misalnya masalah lingkungan hidup, masalah hak konsumen, masalah buruh, masalah wanita, dan lain-lain. Bagian etika bisnis ini tumpang tindih dengan falsafah bisnis, filosofi of bisnis, di mana salah satu tujuannya adalah menentukan maksud-maksud dasar dari suatu perusahaan. Jika maksud utama suatu perusahaan adalah memaksimisasi keuntungan bagi pemegang saham atau shareholder, maka kemudian dapat dilihat sebagai tidak etis atau unethical untuk suatu perusahaan di dalam konteks mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak pihak lainnya. Bisnis Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan suatu istilah di mana letak, hak, dan kewajiban bersifat etika antara perusahaan dan masyarakat diperdebatkan. Profesional etika profesional mencakup keragaman atau banyak masalah dan fenomena praktik etika bisnis yang timbul dari area fungsi-fungsi yang spesifik atau dalam relasi dengan profesi bisnis yang dikenal accounting skandal. Etika dari Human Resource Management (HRM) mencakup isu-isu yang muncul di sekitar relasi antara the employer-employee, majikan pegawai, seperti hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing. Contoh isu-isu diskriminasi termasuk diskriminasi berdasarkan usia, ageism, gender, ras, agama, disability of people atau penyandang catat, berat badan dan penampilan seksual, harassment. Isu-isu yang terkait dengan pekerja, union busting, strike breaking, isu-isu yang mempunyai privasi karyawan atau pekerja, workplace surveillance, drug. Ini adalah contoh-contohnya discrimination, juga union busting dan strike breaking. Pemasaran, kita lihat. Pemasaran jauh melampaui informasi utama tentang produk dan akses ke suatu produk akan mencari celah manipulasi nilai-nilai dan perilaku orang atau konsumen. Pada taraf-taraf tertentu masyarakat dapat menerimanya, tapi di mana garis etika diterapkan? Etika pemasaran tumpang tindih secara ketat dengan media etik.
karena pemasaran menggunakan media besar-besaran. Namun, media etik adalah suatu topik besar dan di luar lingkungan atau cakupan etika bisnis. Pricing, pricing fixing, pricing discrimination, pricing skimming. Etik of production, daerah etika bisnis terkait dengan kewajiban suatu perusahaan untuk menjamin bahwa produk dan proses produksi tidak menyebabkan kerusakan. Beberapa dilema yang parah dalam area ini muncul dari fakta bahwa selabanya ada suatu derajat bahaya dalam suatu produk atau proses produksinya dan sangat sulit untuk mendefinisikan suatu derajat yang dapat dibenarkan atau derajat pembenarannya akan tergantung pada perubahan kondisi dari teknologi atau perubahan persepsi sosial atau penerimaan tingkat resiko. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.